Duduk, saudara, bersyukur pada Tuhan. Ini bulan Agustus dan pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bagian firman Tuhan tentang perjanjian. Ya, saudara, kita banyak dengar tentang janji. Tentang perjanjian, kita tahu perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi pemahaman kita tentang perjanjian seringkali kurang, minim. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang satu hal, yaitu perjanjian baru di upper room, di cenacle. Dalam bahasa orang sana menamakannya cenacle. Ya, dalam Lukas pasal 22, saya akan baca mulai ayat yang ke-7. Ya, bisa ditayangkan? Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu dengan Paskah, makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Slide berikutnya. Saudara, ruangan atas tempat Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan Paskah terakhirnya itu disebut cenacle atau upper room. Tempat ini dipilih oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Alkitab ada tempat-tempat tertentu, tidak banyak sih, hanya ada beberapa tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan sesuatu yang besar. Misalnya, pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan enggak bilang, sudah kamu persembahkan Ishak, tempatnya terserah kamu lah. Tapi Tuhan bilang, pergi ke Gunung Moria, persembahkanlah Ishak. Gunung Moria adalah tempat yang ditentukan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Satu. Kedua, Gunung Horeb atau Sinai. Dipilih Tuhan untuk memberikan 10 hukum perjanjian lama. Itu diberikan di Gunung Horeb. Dan kemudian pada waktu zaman Raja Daud ingin mendirikan bait Allah. Tuhan bilang, ya sudah dirikan aja tempatnya terserah kamu. Wis pokoknya podoai di mana juga, sama aja. Tapi Tuhan memberikan kepada Daud, menunjukkan kepada Daud satu tempat khusus. Tempat untuk mendirikan bait Allah. Yaitu di ladang seorang yang bernama Arauna. Daud membeli ladang itu, lupa saya harganya. Saya nggak hadir sih waktu itu ya. Ada catatannya berapa gitu ya. Dibeli untuk mendirikan bait Allah. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, ada satu tempat yang dipilih Tuhan Yesus. Ini tadi, ruang atas, cenacle.
Saya pada waktu masuk ruangan ini, loh, saya ingat ruangan itu, ada satu ruangan yang warnanya kayak gini di Israel tuh. Kayak gini nih warnanya, senakel. Maka saya ya namanya nih upper room lah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latinnya senakel. Saudara-saudara, ini tempat dipilih oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu perjamuan terakhir Paskah itu, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, muridnya tanya, kita mau Paskahan di mana ya? Tuhan Yesus bilang, kamu masuk ke kota Yerusalem, nanti kamu ketemu orang yang membawa kendi berisi air, ikuti dia. Kalau dia masuk satu rumah, masuk lalu tanya, di mana guru dan murid-murid bisa makan Paskah? Dia akan tunjukkan satu ruangan yang besar, tempat kita bisa makan Paskah. Ruangan yang istimewa, saudara, senakel ini. Karena apa? Senakel ini terletak di loteng dari makam Raja Daud. Di bawahnya itu makam Raja Daud. Saya lihat keranda gitu dikerudungi hijau dengan tulisan Ibrani, lalu banyak orang yang berdoa membaca Taurat di situ. Nah, di lantai atasnya itu yang disebut senakel. Saudara, ini ruangan yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sebentar akan saya katakan kepada saudara. Saya ke Israel, banyak kecewanya. Masa ada 2 taman Getsemani? Orang Katolik bilang di sini, orang Protestan bilang di situ. Ada 2 kubur Tuhan Yesus, orang Katolik bilang di sana, orang Protestan bilang di situ. Ada 2 Golgota, orang Katolik bilang di sana, orang Protestan bilang di situ. Saya debatin, saya itu kan orangnya sulit ya saudara. Saya bilang aja kalau nggak tahu gitu lah. Ya, bilang aja kalau nggak tahu. Tapi ada satu tempat di mana orang Katolik bilang di situ tempatnya, orang Kristen Ortodoks bilang di situ tempatnya. Rusia itu termasuk orang Kristen Ortodoks, Patriark bilang di situ tempatnya, Paus bilang di situ tempatnya, orang Kristen Protestan bilang di situ tempatnya, senakel, di atas makam Raja Daud. Disitulah Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan terakhir, dan bukan cuma sekedar perjamuan. Tuhan Yesus memilih tempat ini secara ajaib, ya toh. Bayangkan Tuhan Yesus itu kan lagi dimusuhi oleh semua imam-imam, pemuka-pemuka bangsa. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Lah kok ia bisa mengadakan perjamuan Paskah di atas, di loteng atas makam Raja Daud? Kok diizinkan? Kok diizinkan? Nggak masuk akal toh? Dia kan sudah belum diadili, vonisnya sudah ada nih, hukuman mati nih. Tapi dia mengadakan perjamuan Paskah di atas makam Raja Daud. Dan mereka oke-oke aja. Kenapa? Saudara, kalau Tuhan pilih, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Tuhan tentukan, tidak ada yang bilang tidak. Mau tidak mau, kudu harus mesti sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau dipilih Tuhan jangan bilang enggak ya. Kalau dipilih Tuhan jangan bilang enggak. Nah, kenapa Tuhan Yesus? Apa tujuan Tuhan Yesus memilih upper room, senakel? Ada tujuan yang besar, saudara. Ada tujuan yang sangat besar. Slide berikutnya. Di atas makam Raja Daud. Yesus adalah anak Daud. Di atas makam Raja Daud. Yesus anak Daud memproklamasikan satu hal. Apa? Perjanjian baru. Baca di dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebelum Tuhan Yesus makan malam itu, yang berlaku adalah perjanjian lama. Tapi pada waktu Tuhan Yesus makan malam itu, dia memproklamasikan ganti perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Ini sangat signifikan, saudara.
Kita adalah umat perjanjian, bukan umat perjanjian lama, tapi umat perjanjian baru seharusnya, ya. Seharusnya kita adalah umat perjanjian baru. Saudara, apa sih perjanjian baru? Kita ini selalu mendengar oleh kasih karunia kita diselamatkan, kasih karunia. Memang betul toh? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kasih karunia ini Tuhan katakan di dalam satu perjanjian, yaitu perjanjian baru. Betul enggak? Saya ulangi lagi. Supaya lebih jelas. Saudara punya Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kasih karunia itu Tuhan Yesus nyatakan bukan di luar perjanjian, tapi dalam perjanjian. Ada di Alkitab toh? Di Alkitab toh? Dalam satu perjanjian. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang baru. Jadi anugerah kehidupan kekal itu diberikan dalam bentuk perjanjian. Bukan asal dikasih, tapi dalam bentuk perjanjian. Saudara, ini seringkali kita abaikan. Ya, itu bukan kasih karunia. Tapi sesungguhnya ini adalah perjanjian. Tuhan Yesus sendiri yang bilang tentang satu perjanjian baru. Sejak malam itu perjanjian lama selesai, diganti dengan perjanjian baru. Kita adalah umat perjanjian. Ya, mungkin saudara memang umat perjanjian karena menerima perjanjiannya. Atau apa saudara umat perjanjian lama atau umat perjanjian baru? Kalau umat perjanjian lama sudah kadaluarsa, yang ada hanya perjanjian baru. Yang kedua, di situ Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus. Biasanya orang langsung bicara tentang yang kedua, penetapan perjamuan kudus. Padahal penetapan perjamuan kudus ini adalah dalam kaitannya dengan perjanjian baru. Tanpa perjanjian baru tidak ada perjamuan kudus. Dan yang ketiga, 50 hari setelah kebangkitan, di tempat yang sama, di Senakel, di Upper Room, murid-murid berkumpul dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya dari Pentakosta. Dalam pandangan saya, dalam pengertian saya, Upper Room ini adalah tempat yang sangat penting bagi orang Kristen. Di situ dinyatakan perjanjian baru. Di situ dinyatakan, diperintahkan untuk kita melaksanakan perjamuan kudus. Di situ juga Roh Kudus dicurahkan. Dan harapan saya, kalau ini disebut upper room, di sini orang-orang hidup dalam perjanjian, mengenal perjanjian, hidup dalam perjanjian. Harapan saya, Roh Kudus dicurahkan atas saudara-saudara. Harapan saya, di tempat ini ada tempat bagi yang miskin, ada tempat bagi yang lemah, ada tempat bagi yang berdosa. Yang miskin ditolong supaya menjadi kaya, yang lemah ditolong supaya menjadi kuat, yang sakit ditolong supaya menjadi sembuh. Semuanya dalam konteks perjanjian baru. Semuanya dalam hal satu ini, umat perjanjian baru. Ya, saudara-saudara, coba saudara pikir, hari ini kita di hadapan Tuhan, siapa? Siapa? Lanjut dengan slide berikutnya. Perjanjian itu selalu mencakup dua pihak, saudara. Tidak ada perjanjian satu pihak. Kalau perjanjian satu pihak itu namanya bertepuk sebelah tangan. Perjanjian itu harus dua pihak. Tuhan Yesus bilang perjanjian baru dari pihak Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ada hal-hal yang menjadi komitmen Tuhan dalam perjanjian baru. Ya, bukan perjanjian kalau tidak ada komitmen. Bukan perjanjian kalau tidak ada kewajiban. Bukan perjanjian kalau tidak ada meterai. Tuhan Yesus bilang,
tentang ini darahnya meterai dari satu perjanjian baru. Apa komitmen Tuhan? Apa kewajiban Tuhan dalam perjanjian baru? Slide. Ya. Tuhan Yesus mati mengorbankan dirinya di kayu salib. Tubuhnya diremukkan dan darahnya dicurahkan. Untuk apa? Dalam perjanjian dia mengampuni dan menebus dosa saya, mengampuni dan menebus dosa saudara. Dalam perjanjian dia menebus dosa kita. Sebagai manusia berdosa, kita adalah musuh Allah. Dalam perjanjian ini dia pulihkan hubungan kita dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Saudara bukan orang asing lagi, tapi saudara dan saya adalah dalam perjanjian baru, kita adalah anak-anak Allah. Dan karena kita anak Allah, Allah itu kekal, anaknya juga kekal. Maka dalam konteks perjanjian baru, kita menerima hidup yang kekal. Semuanya dalam perjanjian baru. Cari di luar perjanjian baru ada enggak? Enggak ada. Di dunia ada banyak kitab suci katanya. Ya, mana ada yang memuat hal yang demikian? Hanya perjanjian baru. Hanya perjanjian baru. Dan saudara, dia bukan cuma memberikan hidup yang kekal. Di dunia ini banyak penderitaan. Di dunia ini banyak kesusahan. Urip nang donyo katanya. Saya ada satu lagu ya. Urip ning donyo yo mas. Pancene akeh penggoda. Mari siji liyane bakal teko. Ya, ada banyak pencobaan, banyak penggodaan yang datang. Banyak kesusahan selama kita hidup di dunia. Banyak kesusahan selama kita hidup di dunia. Dan saudara-saudara, Tuhan bilang, aku memelihara, aku melindungi, aku menyertai kamu selama kamu di dunia. Tak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, hidup tak selalu enak, tapi ada Tuhan menyertai. Ada saudara-saudara didiagnosa sakit kanker stadium 4. Saya datang kepada dia, saya temui dia. Saya bilang, kamu memang dalam lembah kekelaman. Tapi ada Tuhan beserta dengan kamu. Itu bedanya. Aku menyertai kamu. Kamu memang susah, tapi ada Tuhan menyertai kamu. Kamu dalam lembah kekelaman, tapi ada Tuhan menyertai kamu. Dan Tuhan Yesus bilang, aku adalah jalan. Maka kamu tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Kamu akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dia bilang amin amin. Ya saudara, bukan amin kepada saya, amin kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji menyertai. Siapa yang disertai? Umat perjanjian. Karena itu kita adalah umat perjanjian. Ambil keputusan bahwa engkau adalah umat perjanjian. Dari pihak Tuhan sudah tuntas. Di kayu salib semua sudah dilakukannya. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Tidak ada yang kurang lagi dari pihak Tuhan. Tapi sekarang perjanjian itu mencakup dua pihak, saudara-saudara. Kalau perjanjian hanya mencakup satu pihak, bukan perjanjian. Perjanjian itu mencakup dua pihak. Pihak yang satunya adalah manusia. Apakah saudara dalam perjanjian dengan Tuhan? Ya, perjanjian baru kan antara diberikan Tuhan pada waktu itu, Tuhan katakan kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul itu adalah representasi jemaat sepanjang zaman. Saudara, harus ada sesuatu dari pihak kita. Keputusan untuk menjadi umat perjanjian. Ya. Bertindak untuk menjadi umat perjanjian. Begini saudara, ada perbedaan. Saya diselamatkan tahun 70. Selamat. Saya membuka satu jemaat di Kota Malang. Saya mengembalakan jemaat itu di garasi angkot. Ya, sampai saya berangkat ke Kalimantan. Sudah selamat. Tapi
tahun 2001, 2002, saya menemukan satu buku, saya membaca satu buku tentang kuasa perjanjian. Dan buku ini mencelikkan mata saya. Saya bukan cuma sekedar menerima keselamatan, tapi saya adalah umat perjanjian. Orang dalam perjanjian, dan hari itu saya bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, saya dalam perjanjian dengan Engkau. Bedanya apa? Komitmen, saudara. Perjanjian itu menyangkut komitmen. Saya sangat mencintai seorang perempuan yang namanya Eli. Rasanya tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi selama saya belum punya komitmen sama dia, saya hanya mencintai hidup bersama. Beres enggak hubungannya? Beres enggak? Enggak beres, saudara. Enggak beres, gimana bisa beres? Masih 70 tahun hidup bersama tanpa komitmen, namanya kumpul kebo. Namanya kumpul kebo. Mau cintanya setinggi gunung kalau saya sama dia. Tapi gunung itu bisa didaki dan habis puncaknya ya. Lebih baik kalau cinta itu sebesar kuku. Dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Tidak bakal habis. Ya toh? Kecil tapi tidak bakal habis. Nah sudah, itu kan baru selesai. Hubungan ini baru menjadi beres. Pada waktu saya bilang, pendeta tanya, Joni mau terima Eli sebagai istri muda? Iya, saya bilang. Eli mau terima Joni sebagai istri muda? Iya, dia bilang. Beres tuh hubungannya? Beres. Hanya dengan perkataan satu. Iya. Betul? Selama saya tidak bilang iya, dia bukan istri saya. Ya, selama saya tidak bilang iya, dia hanya selingkuhan saya. Dan sebaliknya. Saudara, orang Kristen, Tuhan bilang, ini adalah perjanjian baru. Apakah perjanjian baru berarti bagi saudara? Tergantung. Kalau saudara bilang iya, ya iya. Kalau saudara bilang nantilah, ya nanti saja. Tapi saya harap kita pada hari ini mengerti, dan saya harap saudara mau bilang kepada Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kenapa? Umat perjanjian beriman pada Tuhan. Ya, ya, apa bedanya? Ada bedanya, saudara. Umat perjanjian itu beriman, imannya itu mutlak. Imannya itu mutlak. Umat perjanjian, slide-nya mana? Slide-nya. Nah, imannya mutlak. Mengalami apapun tidak meragukan Tuhan. Mengalami apapun tidak meninggalkan Tuhan. Itu umat perjanjian. Tidak bisa bilang begini, umat perjanjian tidak akan pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan katanya gini, kok gitu Tuhan ya. Katanya gini Tuhan. Kok gitu Tuhan ya? Saya tuh katanya sih kalau setia pada Tuhan gini. Tapi saya sudah setia, anak-anak sudah kerja. Sekarang kok gini, saya kok sakit. Saya kok malah dipecat dari kerjaan. Kok gini Tuhan? Itu imannya tidak mutlak, saudara. Imannya tidak sungguh-sungguh. Kalau iman kita benar, kita tidak meragukan Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Tidak mundur. Senang, susah. Susah, senang. Sakit, sehat. Sehat, sakit. Silih berganti. Tapi orang yang ada dalam perjanjian dengan Tuhan, komitmennya pasti. Satu hal yang membedakan,
iman dan iman orang yang dalam perjanjian adalah komitmennya. Komitmennya pasti. Seperti Abraham, dimulai dengan iman. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan berikan keturunan kepadamu. 10 tahun setelah di tanah Kanaan, Abraham diberkati sesuai dengan janji Tuhan, cuma satu hal, keturunan tidak dapat. Lalu Tuhan bilang, enggak, aku pasti akan berikan keturunan kepada kamu. Lalu percayalah Abraham. Dan Tuhan bilang itu adalah kebenaran. Itu adalah hal yang benar. Percaya yang tidak bisa digoyahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam ikatan perjanjian itu orang jadi bodoh juga. Kalau saudara bilang istri saya bla 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 bla, saya tidak bakal percaya. Ya, tidak bakal percaya. Tidak bakal percaya. Tidak bakal percaya. Hal-hal yang negatif gitu ya, saya tidak bakal percaya. Karena saya tahu dalam ikatan perjanjian dengan dia, saya kenal siapa dia. Dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, aku kenal siapa Tuhan. Tidak akan meninggalkan dia. Maka kita bisa nyanyi gini. Dan jika harus aku pun sedia mati untuk juru selamatku. Saudara sedia mati untuk Tuhan dah? Sedia mati untuk Tuhan dah? Ya. Jangan dipikirkan sedia mati untuk Tuhan berarti dianiaya, ditembak lalu mati atau dipancung kepalanya. Sakit dan disembuhkan, mati juga tuh. Setia tuh. Orang yang setia pada Tuhan dalam perjanjian, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dialaminya. Dan hal yang kedua, saudara, perjanjian itu selalu dimeteraikan. Kalau kita dalam perjanjian dengan Tuhan, kita harus memeteraikan sesuatu. Sebagai orang-orang yang beriman, kita bilang, aku mengikut Yesus. Ya, aku mengikut Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pikul salib dan menyangkal diri? Kita seringkali bilang salibku berat, dalam pencobaan bilang salibnya berat. Aduh salibnya berat, anak-anaknya nakal bilang salibnya berat. Aduh salibku berat, sakit tak sembuh-sembuh bilang salibnya berat. Bukan itu loh saudara. Salib mau berat, menyangkal diri. Salib dan menyangkal diri itu satu hal yang sama. Menyangkal diri itu apa sih? Aku kepengennya A, tapi Tuhan bilang B. Jadi aku menyangkal diri. Aku tidak melakukan A, tapi melakukan B. Paham enggak? Tuhan mau, aku pengennya dia tuh, waduh, gitu ya. Aku mau maki-maki dia sampai habis, biar dia tahu siapa saya. Tapi Tuhan bilang, kamu memberkati, jangan mengutuk. Menyangkal diri, gak akan bilang, tapi Tuhan, dia itu berbuat keterlaluan sama saya, dia itu sangat kurang ajar, berbuat keterlaluan. Saya difitnah, saya dihabis-habiskan sama dia. Tapi orang yang menyangkal diri bilang, amin Tuhan, saya memberkati dia. Saya tersinggung. Lalu dibilang ya mengampunilah. Iya saya tahu sih, saya mengampuni tapi kan saya masih manusia, maksudnya masih daging. Jadi gimana? Saya tetap tersinggung. Tapi kalau saya menyangkal diri, saya bilang, amin Tuhan, saya tidak tersinggung lagi sama dia. Apapun yang sudah dia lakukan, saya tidak tersinggung lagi sama dia. Itu loh saudara pikul salib itu. Itu loh menyangkal diri itu. Ya, itu loh menyangkal diri itu. Dan itu nggak mudah. Tapi ini adalah materai perjanjian kita dengan Tuhan. Sebab dikatakan
Di dalam Roma pasal 2 ayat 28-29 adalah sebab yang disebut Yahudi bukanlah lahiriah Yahudi, dan disebut sunat. Bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Sunat itu meterai perjanjian lama, saudara. Meterai perjanjian lama, baru sunat hati, menyangkal diri. Ya, meterai perjanjian lama adalah sunat jasmania. Meterai perjanjian baru adalah sunat hati, menyangkal diri. Nah, umat perjanjian menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri. Saya ulangi lagi ya. Saya kepengennya A, tapi Tuhan bilangnya Z. Kalau saya menyangkal diri, saya akan lakukan Z, bukan A. Ya, saya akan lakukan kehendak Tuhan. Itu menyangkal diri. Penting, saudara, untuk kita lakukan. Ini hal yang demikian. Kalau di sini semua itu mau menyangkal diri, tidak adalah omongan yang aneh-aneh. Nggak ada omongan yang aneh-aneh. Ya, tidak asal buka mulut gitu ya. Kalau mau ngomong itu mikir dulu. Ya, tidak ada orang yang salah paham karena dia akan mendengarkan dengan baik, dan kalaupun dia tersinggung dia akan bereskan. Udahlah, Tuhan bilang saya harus memberkati. Umat perjanjian. Umat perjanjian. Dan ini penting, saudara. Kenapa? Slide berikutnya. Perjanjian baru. Keselamatan diberikan dalam kerangka perjanjian. Maka Tuhan juga bekerja dalam perjanjian. Dan perjanjian selalu mencakup dua pihak. Tuhan bekerja dalam perjanjian. Di luar perjanjian Tuhan tidak bekerja. Maka saya pikir banyak orang Kristen tidak mengalami apa-apa dalam kehidupannya. Kenapa sih? Tidak hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Beriman. Tapi perjanjian enggak. Kenapa enggak punya komitmen? Faktanya enggak punya komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk menyangkal diri. Sunat hati tidak dilakukan dengan benar. Saudara, Tuhan bekerja dalam perjanjian. Ada banyak janji Tuhan dalam perjanjian baru. Banyak sekali. Bahkan perjanjian lama itu selesai dengan perjanjian baru, tapi janji-janji dalam perjanjian lama itu dipindahkan dalam perjanjian baru. Ada dalam perjanjian baru. Saudara, tapi Tuhan hanya bekerja menggenapi janji-janjinya itu dalam diri orang-orang yang punya ikatan perjanjian dalam Dia. Kenapa hidup kita minim mujizat? Kenapa hidup kita minim pertolongan Tuhan? Saya tidak pernah berpikir itu hidup sebagai umat perjanjian. Gini, saudara, dalam Alkitab contohnya kembali Abraham. Abraham itu umur 75 dipanggil Tuhan dengan janji, satu janji yang paling besar adalah anak perjanjian. Di tanah Kanaan, Abraham diberkati jadi kaya, sangat kaya. Tapi kalau berkat itu kaya, di luar Tuhan juga orang bisa kaya. Tuh, orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Satu hal, anak perjanjian tidak muncul. Umur 85 Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Sekali lagi bicara soal anak perjanjian, Abraham percaya. Selesai. Tapi Abraham tidak bertindak lebih jauh dari situ. Kemudian anak perjanjian tidak lahir juga. Justru yang lahir adalah anak masalah. Namanya Ismail. Ya, dilahirkan di luar perjanjian. Menimbulkan masalah. Di umur 99 tahun,
Tuhan datang lagi kepada Abraham. Abraham, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Kamu akan punya anak-anak perjanjian dari pihakku, kata Tuhan. Lebih jelas lagi Tuhan bilang gitu. Dari pihakku, aku akan melakukan ini. Lalu dari pihakmu apa? Mungkin Abraham tidak tahu, maka Tuhan bilang gini, kamu harus disunat ya, sebagai meterai perjanjianmu dengan aku. Perjanjian sunat, perjanjian Abraham dulu. Maka Abraham memeteraikan perjanjiannya dengan Tuhan. Dia disunat. Saudara tahu, 3 bulan setelah Abraham disunat, berada dalam perjanjian dengan Tuhan, 3 bulan Sarah mengandung. Kemudian tahun berikutnya anak perjanjian lahir. Saudara ngerti nggak maksud saya? Banyak janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Hanya satu masalahnya. Kita tidak ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Kita sekedar beriman gitu saja. Komitmen tidak ada. Ya, komitmen tidak ada. Pada mantu saya bilang tentang perjanjian. Dan dia sudah kerja dengan enak di Singapura. 3 tahun. Lalu dia pulang ke Indonesia. Di Singapura kan gajinya dolar ya. Pulang ke Indonesia, Ronta bilang, lu kok bodoh pulang ke Indonesia, lu dapat rupiah. Gaji pegawai negeri, gaji lu di Singapura berapa? Gaji lu nanti pegawai negeri di sini golongan 3 juta sebulan, saya bilang. 3 juta sebulan. Lu di Singapura dapat berapa sebulan? Saya bilang. Tapi dia lalu jawab, tapi kan perjanjian Pak, katanya. Tapi kan perjanjian Pak. Oh, dia paham soal perjanjian. Dia pulang. Ribuan dolar ditukar dengan 3 juta rupiah. Karena perjanjian. Tapi sekarang, saya bilang betul mantu saya. Dia tidak pernah menyesalinya. Dan dalam keadaan seperti sekarang juga sebagai hamba Tuhan. Dia ingat perjanjian. Sibuknya luar biasa saudara-saudara. Tapi untuk tugas pelayanan dia tidak pernah berkata tidak. Untuk tugas pelayanan dia tidak pernah berkata tidak. Dia ke Tiongkok, dia pimpin doa dari Tiongkok. Dia ke India, dia pimpin doa dari India. Dia di Hongaria, dia pimpin doa dari Hongaria. Dia tidak pernah berkata tidak. Itu perjanjian. Itu perjanjian. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Rudy. Dia di Singapura, dia pimpin doa di Singapura. Setiap pagi, jam 5 pagi waktu Indonesia, di sana enggak tahu jam berapa. Dia pimpin doa. Dia enggak pernah bilang, aduh waktu saya kurang nih. 7 kali 24 jam sehari, seminggu itu kurang. Dia tidak pernah berkata begitu. Dia tidak pernah berkata begitu. Saya bilang, anak ini melampaui saya dalam komitmen. Saya enggak bisa punya komitmen seperti itu. Tapi dia melampaui saya dalam komitmen. Itu perjanjian, saudara. Itu perjanjian. Itu perjanjian. Dan Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan menggenapi semua janjinya dalam hidup orang yang menerima perjanjiannya. Yaitu orang yang hidup sebagai umat perjanjian. Saya harus belajar dari mantu saya bagaimana hidup dalam perjanjian. Saya katakan dia luar biasa. Dia luar biasa. Saudara, orang yang hidup dalam perjanjian, dia mengalami mujizat. Ada Alkitab bilang, orang benar 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Orang dalam perjanjian, 7 kali ditimpa malapetaka, 7 kali mengalami mujizat. Pasti. Belum 45 menit. Pak Pur pesan khotbah 45 menit aja katanya. Belum Pak Pur. Saudara-saudara, gini. Akhir Januari lalu istri saya ulang tahun. Dia minta dibikinkan video klip. Saya bikinkan video klip untuk ulang tahunnya dia. Dan lagunya itu adalah mungkin ada di sini.
Saudara boleh tahu. Ada di situ tapi tidak ketemu. Saya bikin video klip dengan latar belakang lagunya Warren Sihotang. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bikin video klip begitu, dan saya bikin video klip foto mulai kenal sama dia sampai jadi tua seperti ini. Saudara, itu tanggal 31 Januari. Aku diberkati. Tanggal 4 Februari, istri saya tidak mampu bangun dari tempat tidur. Dia jatuh dari tempat tidur, dia tidak bisa bangun lagi. 4 hari kemudian, aku diberkati. Istri saya nama. Aku diberkati. Aku diberkati. Tapi saya cuma ingat satu, saudara. Dalam perjanjian dengan Tuhan. Dalam perjanjian dengan Tuhan. Ya, apa saja yang terjadi, itu baik. Cuma satu saya bilang, Tuhan jangan mati ya. Saya nggak sanggup hidup tanpa dia. Saya nggak sanggup Tuhan. Jangan mati ya Tuhan ya, jangan mati ya gitu. Saudara, dia ada di sini. Saya cuma mau katakan sama saudara, dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Kata perjanjian bilang soal komitmenmu kepada Tuhan, kesungguhan hatimu kepada Tuhan, janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi. Percayalah, percayalah. Saya sudah mengalami 20 tahun lebih dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Walaupun saya sering melanggar perjanjian, tapi Tuhan tidak pernah melanggar perjanjian. Ya, Tuhan tidak pernah melanggar perjanjian. Dan karena itu saudara ada mujizat. Karena itu saudara ada pertolongan pada waktunya. Pada waktunya, pada waktunya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang terikat dibebaskan dari ikatannya. Sebab perjanjian baru membebaskan kita dari semua kutuk dosa. Perjanjian baru membebaskan kita dari semua hukuman akibat dosa. Perjanjian baru membebaskan kita dari cengkeraman maut. Saudara, ambil keputusan dalam perjanjian. Dan kemudian Pak Pur, sorry, lebih dari 45 menit. Biasanya saya yang bilang 45 menit, kali ini Pak Pur yang bilang 45 menit. Tapi luar biasa, saya bilang, Pak Pur ngangkat ini pindah ke tengah. Terus luar biasa lagi, dia angkat apa? Meja perjamuan pindah ke tengah. Lain kali jangan, Pak. Ya, tarapan sekali, tolong itu. Masa pendetanya yang ngangkat? Rendah hati. Ya. Nah, dan kemudian saudara, yang kedua itu dilakukan dalam kaitannya di upper room adalah penetapan perjamuan kudus. Ya, dalam Lukas pasal 22 ayat 19-20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28, sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus menetapkan satu hal, samping menyatakan perjanjian baru, Tuhan Yesus mengungkapkan satu hal yang dilakukan oleh umat perjanjiannya, perjamuan kudus. Dan itu ditaati. Ya. Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus? Slide berikutnya. Dalam perjanjian baru ini Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus agar umat perjanjiannya yaitu jemaat ingat selalu akan kematian Kristus, ingat selalu akan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan untuknya. Ya.
Jangan lupakan sengsara Tuhanmu sana di atas bukit Golgota. Dulu kalau perjamuan kudus juga gitu. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku sana atas salib Golgota. Perjamuan kudus mengingatkan saudara akan korbannya di kayu salib. Dan yang kedua, mengingat dari Yesus yang dicurahkan untuk memeteraikan perjanjian baru. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat ke-25, darahnya ini memeteraikan perjanjian baru. Ingat, saudara dimeteraikan dengan darah Kristus. Jangan mengingkari dia. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita senantiasa sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Karena itu perjanjiannya ya dan amin. Tak akan berubah sampai selama-lamanya. Dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan yang ketiga, memberitakan kematian Yesus sampai dia datang yang kedua kalinya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai dia datang yang kedua kalinya. Dengan kata lain, perjamuan kudus dilakukan terus-menerus untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai dia datang yang kedua kalinya. Memberitakan kematian Tuhan Yesus. Menguatkan kita agar setia pada perjanjiannya, setia pada Tuhan sampai akhir. Sampai akhir. Sampai menutup mata. Beritakan kematian Tuhan Yesus. Ini maksud perjamuan kudus. Saya mau ngomong pada saudara, kadang-kadang ini perjamuan kudus diplesetkan. Jadi rinso. Datang pada minggu pertama minum perjamuan kudus, dosaku diampuni, sudah itu enggak datang lagi sampai bulan depan. Bulan depan perjamuan kudus, ikut lagi, dosaku diampuni, sudah itu. Saudara, bukan itu maksud perjamuan kudus. Bukan pula gini, jadi obat. Kamu sakitnya apa? Flu ya? Ini sakit ya? Nah, nanti minum perjamuan kudus sekali saja. Kamu sakitnya apa? Kencing manis, minum 7 kali ya. Kamu apa? Kamu apa? Ginjal. Ya, minum 15 kali ya. Bukan gitu saudara. Itu mah jamu Cina. Ya, toko obat Cina gitu. Perjamuan kudus itu bukan maksudnya gitu. Perjamuan kudus itu supaya kita ingat akan korban Tuhan Yesus Kristus. Kita menghargai dia. Kita hidup dalam perjanjian. Jadilah umat perjanjian. Dan saudara tak akan pernah kecewa. Saya sudah mengalaminya. 22 tahun terakhir sebagai orang Kristen. Saya mengalaminya. Malapetaka silih berganti, pertolongan Tuhan silih berganti. Iya, malapetaka silih berganti, pertolongan Tuhan silih berganti. 7 kali malapetaka datang, 7 kali pertolongan Tuhan datang. Saudara, katakan ya pada Tuhan Yesus. Katakan ya pada Tuhan Yesus. Jadilah umat perjanjian. Jadilah umat perjanjian. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.